Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil review mata kuliah Multimedia Pembelajaran Fisika dengan judul materi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Komputer. Materi yang digunakan pada pembelajaran berbasis komputer atau Computer Based Instructional atau CBI menurut Heinig dalam Site 2000 adalah suatu program pembelajaran yang dibuat dalam sistem komputer, di mana dalam menyampaikan suatu materi sudah diprogramkan langsung kepada pengguna. Dalam suatu pembelajaran berbasis komputer atau CBI, komputer digunakan secara integral dalam suatu proses pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran tersebut terjadi interaksi dua arah antara pembelajar dengan komputer. Dalam multimedia pembelajaran berbasis komputer, program yang dipakai merupakan suatu media belajar berisi program atau software pembelajaran yang bersifat interaktif, terdiri dari gabungan antara teks, gambar, grafis, sound, animasi, movie, audio, dan video yang dibuat dengan program aplikasi komputer dan diakses atau ditayangkan melalui bantuan komputer. Jadi, multimedia berbasis komputer itu dalam pembelajaran memberikan nuansa baru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, efektif, efisien, dan menarik. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Ada beberapa pendapat tentang prosedur pengembangan pembelajaran berbasis komputer. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Saulier dalam Sunario Sunarto tahun 2005-116 dijelaskan bahwa tahapan pengembangan Computer Based Instructional atau CBI terdiri dari plan, development, dan evaluation. Yang kedua, pendapat lainnya dari Hanafin dan Peck dalam Sunario Sunarto tahun 2005-117 dikemukakan bahwa tahapan pengembangan Computer Based Instructional atau CBI untuk pembelajaran meliputi tahap penilaian kebutuhan, tahap perancangan, serta tahap pengembangan dan implementasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan multimedia pembelajaran berbasis komputer ini diantaranya yaitu yang pertama, cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi kepada pembelajar dalam belajar. Yang kedua, warna, musik, grafis, dan animasi dapat menambahkan kesan realisme dan menuntut latihan, kegiatan laboratorium, simulasi, dan sebagainya. Yang ketiga, respons pribadi yang cepat dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa akan menghasilkan penguatan yang tinggi. Yang keempat, kemampuan memori memungkinkan penampilan pembelajaran yang telah lampau direkam dan dipakai dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya di kemudian hari. Yang kedua yaitu kekurangan. Di dalam multimedia pembelajaran berbasis komputer ini terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, rancangan dan produksi komputer, terutama untuk tujuan pengajaran, masih terbelakang bila dibandingkan dengan rancangan dan produksi komputer untuk maksud-maksud lain, misalnya untuk analisis data. Yang kedua, materi-materi pengajaran langsung yang bermutu tinggi yang mempergunakan komputer kurang sekali, terutama yang mempergunakan mikrokomputer. Dan yang terakhir, pengajar yang merancang materi pengajaran dengan menggunakan komputer bisa bertambah dengan pekerjaannya, termasuk memahami keterbacaan komputer.